Ya, jadi investor di Arab Saudi tidak dapat dengan mudah berbisnis setiap hari. Pada hari Kamis sampai Minggu, peluang bisnis dapat atau tidak dapat dilaksanakan adalah sama. Pada hari Senin, bisnis pasti dapat dilakukan. Setiap hari, kegiatan bisnis saling bebas satu sama lain. Jadi ini premisnya, 4 kalimat awal. Jika pada 4 hari sebelumnya, minimal 1 hari saja bisnis dapat dilakukan, maka banyak pebisnis di hari Senin mengikuti distribusi Poisson dengan laju lambda. Jadi 4 hari sebelumnya ini Kamis sampai Minggu. Jadi misalnya kalau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak ada bisnis, ada bisnis misalnya di 1 hari aja di Kamis, maka bisnis di hari Senin jumlah orang pebisnisnya itu mengikuti Poisson lambda. Nah, jika tidak, maka banyak pebisnis di hari Senin mengikuti distribusi Poisson dengan. Oke, sorry, sorry, kelempar. Tadi sampai mana ini ya Poissonnya. Jadi jika pada 4 hari sebelumnya, Kamis sampai Minggu, minimal 1 hari saja bisnis dapat Kak, dilakukan. layarnya belum Oh, belum ke share screen belum. lagi. Oke, bentar. Ganti. Udah belum? Udah kan? Nah, kalau nanti putus-putus dipotong aja nggak apa ya? Oke, jadi pada 4 hari sebelumnya, kalau bisnis dapat dilakukan minimal 1 hari saja, maka banyak pebisnis di hari Senin mengikuti Poisson lambda. Jika tidak, maka banyak pebisnis di hari Senin mengikuti distribusi Poisson dengan lajunya 2 lambda. Nah, peluang di hari Senin tidak ada pebisnis, artinya peluang pebisnis di hari Senin sama dengan 0 adalah 1/8. Nah, pertanyaannya tentukanlah nilai lambda, yaitu laju pebisnis ini, dan hitung peluang jika hanya ada satu pebisnis di hari Senin. Nah, jadi ini tuh masalahnya merupakan masalah mixture distribution antara Poisson lambda dan Poisson 2 lambda. Nah, mixture distribution itu kan ada, jadi setiap distribusi yang menyusunnya kan ada peluang-peluangnya. Nah, berarti kan kita harus cari dulu nih peluang dia Poisson lambda itu berapa dan peluang Poisson 2 lambda itu berapa di mixture distributionnya itu. Nah, cara carinya gimana? Bisa dibaca di bawah ini, peluang terjadi Poisson lambda di hari Senin adalah peluang bahwa di hari Kamis sampai Minggu setidaknya ada 1 hari di mana bisnis dapat dilakukan. Perlu diketahui bahwa pada hari Kamis sampai Minggu, setiap harinya dan bisnis saling bebas dan peluang yang sama. Karena Kamis sampai Minggu itu ada 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, artinya distribusi kegiatan bisnis pada hari Kamis sampai Minggu adalah distribusi binomial dengan n-nya 4 dan peluangnya 1/2. Karena ini ya, peluang bisnis dan dapat dan tidaknya itu peluangnya sama. Nah, misalkan kita definisikan peubah acak banyak hari adanya bisnis di Kamis sampai Minggu sebagai N yang berdistribusi binomial 4,5. Peluang setidaknya ada 1 hari di mana bisnis dapat dilakukan di hari Kamis sampai Minggu adalah 1 kurang peluang di mana tidak ada bisnis yang dilakukan pada hari Kamis sampai Minggu. Oke, peluang N sama dengan 0 ini apa? Ya peluang binomial di 0 tadi berarti kan 4 faktorial per n-nya kan 0, 0 faktorial kali 4 kurang n faktorial 4. Jadi ini 1 kali setengah peluang tidak bisa dilaksanakannya bisnis kan karena sama setengah, jadi setengah aja pangkat 4. Jadi 1 kurang 1/16 atau hasilnya itu 15/16. Jadi kalau kita menyatakan lagi peubah acak X sebagai banyak pebisnis di hari Senin, maka uh, fungsi peluang mixture-nya itu adalah PX dan X adalah 15/16, yaitu peluang di mana banyak pebisnis di hari Senin adalah Poisson lambda. Ini jadi fungsi peluang Poisson lambda kan ini ditambah
peluang di hari Kamis sampai Minggu tuh nggak ada pebisnis, nggak ada bisnis yang dijalankan, gitu kan 1/16. Nah, ini fungsi peluang dari poasong 2 lambda. Nah, diketahui bahwa PX sama dengan 0 adalah 1/8. Maka kita substitusiin aja 1/8, jadi X-nya 0 dan nilai peluangnya 1/8. Kita menemukan persamaan ini, 15 kali E pangkat minus lambda tambah E pangkat minus 2 lambda sama dengan 2. Nah, ini kan kita pengen cari lambdanya nih. Nah, lambdanya itu gimana? Kita misalkan E pangkat minus lambda itu sama dengan T. Maka persamaan yang ini bisa ditulis menjadi persamaan kuadrat dengan variabel T sebagai berikut: T kuadrat plus 15T minus 2 sama dengan 0. Nah, didapatkan dua solusi ya dengan rumus ABC. Nggak aku tulis, emang biar singkat aja. Kita ambil positifnya. Kenapa? Karena yang positif, karena kan T itu sejatinya E pangkat minus lambda, sedangkan eksponensial itu nggak bisa negatif berapapun base atau pangkatnya. Jadi kita ambil yang positif, didapatkan E pangkat minus lambda itu adalah sekian. Nah, kita pengen cari lambdanya, tinggal lambda ini sama dengan negatif dari logaritma naturalnya si E pangkat minus lambda. Didapatkan nilai eksaknya itu yang sebelah ini 2,0237, atau bisa diaproksimasi lambdanya sama dengan 2. Sehingga peluang hanya ada satu pebisnis di hari Senin adalah, ya disubstitusiin aja sebesar 0,2552. Nah, udah gitu. Jadi itu soal pemanasannya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal UTS 1 waktu tahun lalu? Kalau nggak ada, lanjut aja ya. Nah, oke, kita lanjut aja kalau nggak ada. Soal pertama, nih, diketahui nilai kerugian mempunyai fungsi kesintasan sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah kuantil ke alfa untuk alfa anggota dari 0 hingga 2 theta dan distribusi kerugian tersebut. Lalu tentukan juga ekspektasi nilai kerugian diberikan nilai-nilai kerugian yang lebih besar dari kuantil tersebut. Nah, ini solusinya belum aku tulis, jadi kita sambil pelan-pelan aja. Nah, ini cara menyelesaikannya gimana? Kita mulai satu-satu dulu, mulai dari fungsi distribusi dari X. Fungsi dari distribusi X itu apa? 1 dikurangi fungsi kesintasannya, yaitu, ya aku tulis pelan-pelan. F X diberikan X sama dengan 1 kurang S X ini sama dengan uh, theta X diberikan 0 X2 dan 1 diberikan X lebih besar dari 2, ya kan? Jadi 1 dikurang 1 kurang theta X itu kan theta X. 1 kurang 0 kan 1. Oke. Nah, terus untuk nilai alfa yang merupakan anggota dari 0 sampai 2 theta haruslah kuantil alfa dari X memenuhi memenuhi persamaan. Kuantil udah diajarin kan, jadi kuantil itu nilai di mana apabila suatu pembacak melebihi kurang dari nilai tersebut, itu peluangnya adalah dalam kasus ini alfa kan. Maka alfa sama dengan Fx kuantil dari alfa
sama dengan sama dengan eh, ini ya, langsung dari atasnya theta kali kuantil alfa dari X. Maka kita apa? Kita tuker biar kita ketemu si kuantil alfanya. Sama dengan P per theta. Nah, ini udah jadi ketemu nih nilai nilai kuantil kuantil alfanya terus gini. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut berarti. Nah, kemudian kan ditanyain nih, tentukan ekspektasi nilai kerugian apabila nilai-nilai kerugian yang diberikan lebih besar daripada kuantil tersebut. Kalau notasi matematikanya itu dia ini ekspektasi nilai kerugian diberikan nilai kerugian tersebut lebih besar daripada si kuantil dari ini kok P ini alfa kuantil alfa dari X. Nah, ini kita perlu berarti kita tuh perlu tahu ini ya, udah diajarin conditional conditional ini apa namanya? Conditional ekspektasi bersyarat. Berarti kita perlu fungsi peluangnya bukan fungsi distribusinya. Nah, fungsi peluang dari X itu kan berarti turunan dari si fungsi distribusinya yang ini kan. Nah, berarti f fx sama dengan x. Ini untuk nyari si peluangnya ya. Nyari ekspektasinya. F underscore x pangkat ini dari x. Nah, sama dengan theta. Untuk 0 x. Ini batas jangan lupa ditulisin juga karena batas itu penting ya, terutama di Modris tuh batas tuh penting untuk misalnya nanti kalau peluangnya tuh nggak kontinu semua, tapi ada kontinunya, ada diskritnya itu batas sangat mempengaruhi. Terus selalu ada peluang di mana X sama dengan 2. Itu sama dengan 1 dikurangi 2 theta untuk X sama dengan 2. Oke, nah ini kita udah dapat fungsi peluangnya, cari fungsi peluang. Nah, berarti kita ke langsung cari ini aja, langsung cari yang ini. Ini tuh sama dengan 1 per peluang X diberikan kuantil alfa dari X itu sendiri dikali integral 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 ini ya apa namanya, integral dari fungsi peluangnya dimasukin batas-batasnya. Integral pangkat 2 ininya dari kuantil si X. Kuantil alfa X. Nah, dari X kali F underscore X besar, X dx tambah 2 kali P X sama dengan 2. Nah,
Oke, berarti itu nanti jadinya satu per satu kurang P dikali kita kan kita udah dapet nih si kuantilnya tuh yang di atas ini kan. Kita langsung substitusiin aja. Jadi ini berarti alfa per theta, alfa per theta tambah 2 kali ini 1 kurang 2 theta, 2 theta. Ya, tutup tutup. Oke. Ini nanti jadi sama, kita copy aja ininya. Integralnya kalian apa namanya? Aku langsung kasih hasilnya aja karena selesaiin, maksudnya tinggal diselesain aja gitu integralnya. Hasilnya itu theta per 2 kali 4 kurang alfa kuadrat per theta kuadrat tambah 2 kurang 4 theta. Oke. Salah. Nah, nanti hasil akhirnya itu tinggal disimplifikasi aja. Ini jadi, ini yang di dalam sini jadi 2 kurang 2 theta kurang alfa kuadrat bagi theta. Udah ini hasilnya. Jadi ini jawab yang ekspektasi nilai kerugian, diberikan nilai-nilai kerugian yang lebih besar dari kuantil tersebut itu adalah ini. 1 per 1 min P dikali 2 kurang 2 theta kurang alfa kuadrat per theta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, Oh ya, boleh. tadi tuh yang boleh ini nggak ngedefinisiin lagi yang tentang kuantil itu, soalnya kayaknya nggak pernah disinggung gitu deh sebelumnya sama Bapaknya. Oh, tentang kuantil ya? Ya, enggak. Iya, kasih Kak. Jadi kuantil ya ditulis kata-kata aja. Mana ya? Jadi gini ya. Misalnya kita pengen kuantil ke 99 dari X. Ini aja. Contoh. Kuantil ke 99 dari X itu kita notasikan sebagai X 0,99 ya X, 0,99. Ini itu apa? Kalau sebagai definisi dari peluangnya itu dia adalah fungsi inverse dari fungsi distribusi X di mana nilainya itu
0,99. Jadi dalam kata lain, kalau peluang 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 X akan kurang dari X 0,99 itu peluangnya 0,99. Jadi gimana ya cara ngata-ngatainnya? Peluang X kurang dari X 0,99 itu sama dengan 0,99. Nah, jadi ini definisi simpelnya tuh ini. Jadi yang kita bilang sebagai kuantil ke 99 dari X itu adalah ini X 0,99. Nah, dalam kasus ini berarti kan sama aja nih fx dari kuantil ke alfa dari X. Ini kita bisa kalau dari yang bawah sini kita ganti aja ini tuh X alfa gitu. Nah, jadi sama kan, maksudnya definisinya tuh sama gitu. Peluang bahwa X ini kurang dari X alfa adalah alfa. Dengan X alfa ini adalah kuantil alfa dari X. Paham nggak? Oke, Kak. Sip. Ada lagi yang nanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pertanyaan 2A. Suatu peubah acak eksponensial menyatakan nilai klaim dari suatu produk asuransi. Berarti ini suatu nilai klaim ini kontinu ya. Aku ingin memudahkan diri memahami nilai klaim tersebut dengan mendefinisikan peubah acak baru yang menyatakan bilangan bulat terkecil yang tidak kurang dari nilai klaim. Oke, dicerna dulu. Hitung variansi peubah acak baru yang aku definisikan. Jadi, menyatakan bilangan bulat terkecil yang tidak kurang dari klaim. Jadi, berarti peubah acak baru ini bersifat diskret yang akan selalu lebih daripada suatu nilai peubah acak eksponensial yang diberikan. Oke, kita langsung aja definisiin. Misalkan X sama dengan nilai klaim. Klaim dengan X itu berdistribusi eksponensial dengan suatu laju apa? Misalnya kita coba lajunya ini aja A. Dengan fungsi fungsi bukan peluang. Kita biar gampang pakai fungsi surval aja. Fungsi surval itu P X daripada X sama dengan eksponen pangkat minus AX. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Oke. Tambahin deh. X underscore X. X. Nah, ini kan baru peubah acak eksponensialnya. Nah, si aku ini ingin memudahkan diri nih memahami nilai klaim tersebut dengan mendefinisikan peubah acak baru yang merupakan bilangan bulat terkecil yang tidak kurang. Berarti selalu lebih atau sama dengan. Kita definisiin, aku mendefinisikan Y sebagai bilangan bulat terkecil yang tidak kurang dari nilai klaim. Maka definisiin Y sebagai ini ya, namanya fungsi ceiling. Fungsi ceiling tahu kan yang gambarnya itu kayak ada mutlak tapi di atasnya itu ada ini ya, ada kayak garis horizontalnya 2 gitu. Fungsi ceiling dari X untuk nilai Y sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, sehingga peluang Y sama dengan Y. Ini kita kan mau hitung variansi nih. Hitung variansi peubah acak baru yang aku definisikan.
Nah, variansi kan merupakan momen kedua dikurangi momen pertama dikuadratkan. Nah, akan lebih mudah kita tahu si distribusi dari Y ini tuh apa. Nah, cara taunya gimana? Kalau misalnya ini kan jadi aku jawab-jawab ini kan udah trial and error juga. Jadi nemuinnya juga agak nyoba-nyoba gitu. Nah, tapi kalau misalnya di ujian yang sebenarnya itu benar-benar murni apa ya? Kalian nyoba-nyoba gitu. Nah, kalau yang kas ini lebih gampang dia cari distribusi dari si Y-nya. Apa namanya? Ya, cari distribusi Y-nya. Nanti kita lihat. Berarti peluang Y sama dengan Y adalah peluang dari ceiling X sama dengan Y. Itu sama dengan peluang dari Y min 1 kurang dari X kurang dari, oh sebentar ya. Sorry tadi ada tamu. Oke, kita lanjut aja. Kurang dari sama dengan Y. Jadi si nilai X ini diapit oleh nilai Y min 1 yang merupakan bilangan bulat yang lebih kecil daripada X dan diapit oleh di atasnya tuh oleh Y bilangan bulat yang lebih besar sama dengan dari X. Nah, ini kan peluang ini bisa dipecah jadi peluang X lebih besar daripada Y min 1 dikurangi peluang X lebih besar sama dengan Y. Nah, ini, nah kan X ini kan ini apa namanya? Eksponensial. Sedangkan ini fungsi apa namanya? Fungsi survivalnya kan. Tinggal masukin aja X di sini diganti dengan Y min 1 dan X yang di sini bisa diganti dengan Y. Jadi si peluang berubah menjadi E pangkat minus A kali Y min 1 dikurangi E pangkat minus A Y. Ini sama dengan E pangkat minus A Y min 1 kali 1 kurang E pangkat minus A. Ya kan? Nah, ini tuh bisa diakalin lagi. Jadi 1 dikurang 1 kurang 1 kurang E pangkat minus A. Ini pangkat Y min 1 pangkat Y min 1 kali 1 kurang E pangkat minus A. Untuk nilai Y sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Y-nya itu 2, 3. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini tuh sorry. Jadi kalian lihat di sini itu bener ya, masih loading. Oke, udah. Jadi kalau dilihat di sini itu dia sebagai peubah acak. Jadi yaitu peubah acak yang berdistribusi geometri dengan lajunya. Nah, ini geom lajunya 1 kurang E pangkat minus A. Udah.
Nah, hitung variansi peubacak baru yang aku definisikan. Nah, kalian berarti tinggal cari variansi dari distribusi yang memiliki dari peubacak yang memiliki distribusi geometri dengan lajunya 1 kurang E pangkat minus A. Itu nanti kalian cari sendiri. Aku lupa. Oke, sampai sini ada yang main. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut ke yang 2B. Nilai kerugian adalah peubacak yang memiliki distribusi eksponensial dengan min 1. Perusahaan asuransi menawarkan polis yang mencakup kerugian sebesar Y sama dengan X untuk X yang kurang dari sama dengan A. Lalu Y sama dengan A untuk untuk X yang berada di antara A dan A plus B. Dan Y sama dengan X kurang B untuk untuk X yang lebih dari A plus B. Nah, diketahui A dan B itu lebih dari 0. Tentukan fungsi kesintasan dari Y dan ilustrasikan grafik fungsi kesintasan tersebut. Oke, kita langsung jawab aja. X berdistribusi eksponensial dengan min 1. Nah, berarti fungsi kesintasan dari X adalah Sx sama dengan E pangkat minus X untuk X lebih besar 0. Nah, fungsi kesintasan dari Y itu apa? Kita definisi dulu Y. Y itu sama kurung. Nah, Y itu sama dengan X untuk nilai X kurang dari sama dengan A. Lalu Y itu adalah A untuk X kurang dari sama dengan untuk A. X kurang dari sama dengan A plus B. Dan Y X minus B untuk X lebih besar sama dengan A plus B. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari fungsi kesintasan dari Y ini, tinggal fungsi kesintasan dari X dibalik. Jadi X-nya itu jadi Y untuk setiap nilai X yang berbeda. Maka kalau dibuat fungsi kesintasannya seperti ini ya. S underscore fungsi kesintasan dari Y. S underscore Y sama dengan kurung Sx Y sama dengan E pangkat minus Y untuk 0 Y A. Oke. Yang kedua, S underscore X Y plus B ya. Y plus B sama dengan E pangkat minus Y plus B untuk Y lebih besar sama dengan A. Dan grafiknya itu seperti ini. Nah, jadi dia itu pas di E pangkat minus A nih, E pangkat minus A dia itu cut off ya, cut off, lalu disambung dengan yang E pangkat minus A plus B ini. Jadi dia itu adalah adalah bagian dari yang bawah, tapi bukan bagian dari yang atas. Nah, udah gitu aja sih kalau yang untuk 2B. Triknya itu pinter-pinter buat pembacaknya. Sama nanti kalau udah pembacaknya jelas tuh biasanya
untuk membuat fungsi peluangnya, fungsi distribusinya, atau fungsi kesintasannya tuh jadi lebih gampang. Nah, kalau kalau soal nomor 3A ini kayak kuis nomor 4 kalian kemarin, jadi kayaknya nggak usah dibahas ya, udah dibahas di kelas tadi juga. Lanjut aja kita langsung ke yang soal 3B. Setiap supir yang menjadi mitra suatu perusahaan ojek online dan pernah mengalami kecelakaan saat bekerja akan diberi insentif atau tambahan penghasilan yang dibayarkan di akhir bulan. Diketahui bahwa banyaknya supir dengan kelompok usia remaja, dewasa, dan lansia yang mengalami kecelakaan saat bekerja saling bebas dan berturut-turut didekati oleh distribusi Poisson dengan min 1, 2, dan 4 per bulan. Jadi 1 ini untuk remaja, 2 ini untuk yang dewasa, 4 ini untuk yang lansia. Hitung peluang bahwa ini yang perlu diperhatikan, supir dengan kelompok usia tertentu yang paling banyak mendapatkan insentif di setiap akhir bulan melebihi 2. Nah, kita mulai dulu aja. Pokoknya setiap kalian menjawab itu definisiin dulu semua pubah acak yang menurut kalian ada gitu. Nah, yang satu, banyaknya supir remaja yang kecelakaan. Ini berdistribusi Poisson, lambda. Lalu N2, banyaknya supir dewasa yang kecelakaan. Ini tuh berdistribusi Poisson ini ya, 2. Oh, tadi salah, bukan lambda, tapi ini 1. Poisson 1. Nah, N3 sama dengan banyaknya supir lansia yang kecelakaan. Berdistribusi Poisson dengan laju 4. Nah, tapi yang diinginkan oleh soal ini bukan langsung serta-merta dari banyaknya yang kecelakaan, tapi banyaknya yang kecelakaan dan ya diberikan insentif. Yang paling banyak mendapat insentif. Berarti kita definisiin ubah acak baru nih. 1 N1 bintang misalnya. Yang menyatakan banyaknya supir remaja yang mendapatkan insentif di akhir bulan. Nah, ini untuk semua yang baru, semua yang lainnya juga dibuat ya. N2 dengan supir dewasa. Yang N3 bintang juga banyaknya supir lansia. Nah, perlu diperhatikan N bintang ini merupakan peubah acak. NI bintang merupakan peubah acak bernilai 0. Jadi N1 bintang, N2 bintang, N3 bintang ini adalah peubah acak yang menyatakan bahwa si banyaknya supir remaja ini udah dapat insentif nih. Nah, dapat insentif itu kan pasti nih dapat insentif itu kejadiannya bukan kejadian 0 kan. Jadi dia bisa dapat insentif sekali, insentif 2 kali, insentif 3 kali, tapi bukan insentif 0 kali. Karena kalau insentif 0 kali berarti artinya dia tidak mendapatkan insentif. Jadi bisa dikatakan bahwa N1 bintang sampai N3 bintang ini adalah peubah acak zero truncated. Nah, kita udah diajarin kayak zero truncated itu berarti peluang di nolnya itu kayak tergeser jadi dibagi-bagi untuk peluang yang tidak nolnya. Kita harus cari C-nya dulu biar bisa menentuin fungsi peluang dari N bintang ini. Yang diperoleh dari NI diberikan I sama dengan 1, 2, 3. Fungsi peluangnya adalah kan kalau nyari C itu kan C sama dengan 1 dikurang F yang dimodifikasi untuk
0, 1 kurang F biasa 0. Nah, F yang dimodifikasi 0 ini apa? Karena dia truncated, berarti di F modifikasi 0-nya itu peluangnya 0. Sedangkan F0 ini apa? F0 ini adalah fungsi apa? Nilai peluang banyaknya supir remaja yang kecelakaan adalah 0 untuk N1. Yang N2 banyaknya supir dewasa yang kecelakaan adalah 0. Banyaknya supir lansia yang kecelakaan adalah 0. Jadi ini tuh bisa ditulis secara general 1 kurang eksponensial pangkat minus lambda I. Lambda I. Nah, jadi lambda I-nya nanti tinggal masukin aja. Berarti kan kalau N1 ya lambda I-nya 1, N2 lambda I-nya 2, N3 lambda I-nya 4 gitu. Nah, berarti kalau ditulisin secara lengkap, maka F N1 bintang. Salah. F N1 bintang sama dengan N sama dengan 1, ini 1 kurang E pangkat min 1 kali E pangkat min 1 kali N faktorial. Jadi ini C-nya, ini fungsi peluang Poisson 1 untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang N2 bintang, N3 bintang juga dibikin sama aja ya. Ini berarti 2, berarti ini jadi ganti 2, ganti 2, ini ganti 2 pangkat N, ini jadi pangkat minus 2. Nah, ini juga ganti jadi 3, ini ganti jadi 4, ini 4 pangkat N, ini ganti jadi pangkat 4. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Oke, nggak ada, berarti. Nah, yang ditanyain apa nih di sini? Peluang supir dengan kelompok usia tertentu yang paling banyak mendapatkan insentif di setiap akhir bulan melebihi 2. Jadi kita ingin tahu dulu mana yang paling banyak. Kan N1, N2, N3 ini pubacak. Jadi kan kita nggak tahu nih mana yang pasti lebih banyak. Berarti kita peluang yang ditanyain ini kita definisiin sebagai peluang maksimum dari N1 bintang, N1 bintang, N2 bintang, N3 bintang. Ntar kurung kurawa aja biar lebih dari 2. Nah, berarti peluang bahwa supir dengan kelompok usia tertentu yang paling banyak tuh diakomodasi di max ini mendapatkan insentif di setiap akhir bulan. Jadi peluang mana dari ketiga ini yang paling banyak mendapatkan insentif lebih besar daripada 2. Ini kita tulis 1 kurang ini batas apa? Operatornya berubah jadi kurang sama dengan. Nah, ini apa sih maksudnya maksimum ini? Jadi maksimum ini kan kita mencari nih mana yang paling banyak di antara ketiganya. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Simple aja. 1 dikurangi peluang N1 bintang kurang dari sama dengan 2. Ini aku tulis dulu ya, nanti dijelasinnya belakangan.
N2 bintang kurang dari sama dengan 2 kali peluang N3 bintang kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi peluang ini kenapa kayak dikali-kaliin semua. Jadi misalnya nih, N2 bintang ini paling banyak nih. Ya udah, karena N2 bintang ini paling banyak, yang N3 dan N1 ini otomatis tidak paling banyak. Berarti peluang bahwa yang paling banyak lebih kurang dari sama dengan 2 ini udah terakomodir misalnya di salah satu dari ketiga ini. Paham nggak? Maksudnya kalau misalnya nih N1 paling banyak, ya udah peluang max ini tuh adanya di N1. Sedangkan yang lainnya ngikutin ngikutin aja gitu. Tapi kan mereka ada nilainya juga, nggak serta merta jadi peluangnya 0 atau 1 gitu kan. Nih kita evaluasi langsung 1 dikurangi F underscore N underscore 1 N underscore 1 bulat bintang 0 tambah. Oh ya, karena ini diskrit, jadi kita tambahin aja 0 dan 1 ya. Untuk nilai peluang 0 dan 1. N pangkat 1. Nah, ini 0, ini 1. Kan karena kurang dari sama dengan 2 tuh berarti ada ya ada nilai 0 dan 1 gitu. Ini dikali ini sama aja tapi ganti N1 N2-nya jadi 3. 2 2 kali sama 3 jadi 3. Nah, udah kalau misalnya nanti kalian mau selesaiin, jadi tinggal masukin aja ya 0 nih ke N-nya nih. 0 masukin ke N-nya, 1 masukin ke N-nya gitu. Nah, itu eh, panjang, jadi aku kasih hasil akhirnya aja. Itu sama dengan 1 kurang 72 pangkat minus 7. 1 kurang pangkat min 1 kali 1 kurang pangkat min 2 kali 1 kurang pangkat minus 4. Oke, gitu. Tip, ada yang mau tanya dulu nggak? Ini emang agak panjang sih. Oke, nggak ada. Kita lanjut lagi berarti ke nomor 4A ya, tahun lalu. Suatu peubah acak menyatakan banyak kegagalan berinvestasi asuransi sebelum mendapatkan keuntungan yang pertama. Berarti ini geom, tapi ini lihat banyak kegagalan ya, bukan banyak percobaan. Jadi kita mulainya dari nol. Diberikan peubah acak tersebut, ini syaratnya, severitas klaim X memiliki fungsi peluang ini seperti fungsi peluang Poisson, tapi karena ini tuh X-nya peubah acak ya, bukan parameter, jadi ini bukan Poisson banget. Untuk X lebih dari 0, jika momen kedua peubah acak X, ini peubah acak X ya, bukan peubah acak X bersyarat ini adalah 200, hitung momen keempat peubah acak X tersebut. Jadi ini ada agak tricky karena
dinyatakannya itu ada peubah acak X bersyarat dan peubah acak X aja yang ingin dicarinya. Nah, langsung aja kita cari fungsi peluang dari X dulu aja. Maka fungsi peluang dari X yang berdiri sendiri ya, bukan yang bersyarat, adalah dengan konsep peluang total. Ini bisa nanti kalian kalau mau baca-baca BS F underscore X X sama dengan sum infinity score n sama dengan 0. Kan misalnya peubah acak menyatakan banyak kegagalan berinvestasi asuransi. Jadi ini N-nya itu ini peubah acak menyatakan banyak kegagalan berinvestasi. Bentar, definisiin dulu aja lebih baik. Misalkan N peubah acak kegagalan berinvestasi asuransi sebelum mendapatkan keuntungan yang pertama. Oke. Dengan N distribusi geom peluangnya kita nggak tahu, jadi misalnya theta aja, theta. Nah, ini tuh yang disebutin tadi, maka F diberikan N. Nah, ini ya, peluang X bersyarat N itu yang ini yang punya apa namanya? Yang punya fungsi peluang EXP ini tuh X bersyarat N, bukan X. Jadi X bersyarat N dikali F N-nya itu sendiri. Nah, ini sama dengan sum infinity underscore N sama dengan 0 dari fungsi peubah acak X bersyarat N-nya E pangkat minus X pangkat N ini N faktorial dikali 1 kurang dengan fungsi peluang dari N dia geom N-nya mulai dari 1 sampai dari 0. Kan di buku Yikunse ada 2 versi kan, mulai dari 1 atau mulai dari 0. Nah, pada soal ini yang dimaksudkan kegagalan. Jadi gagal bisa 0 kali kan, berarti mulai dari 0 pangkat N gimana sih? Begini. Pangkat N kali theta ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan kita keluarin theta dan E pangkat min X-nya. Karena dia nggak ada N-nya kan. Theta kali E pangkat min X dikali langsung kali sumnya lagi pangkat infinity underscore N sama dengan 0. Jadi yang ada suku-suku N-nya ini kita gabungin. Satu kurang theta kali X ini pangkat N kan, yang pangkat atasnya ini sama yang ini
di atas, dan bawahnya n faktorial. Nah, kalau kalian tahu yang apa namanya penjumlahan ini itu adalah ekspansi Taylor dari E pangkat 1 min theta X. Jadi yang segini ini bisa ditulis sebagai theta E pangkat minus X dikali E pangkat 1 min theta X. Nah, kan jadi kita lihat nih apa yang bisa dieliminasi. Berarti E pangkat min X kan ini E pangkat min X, di sini E pangkat X aja. Berarti yang tersisa tinggal theta E pangkat min theta X. E pangkat min theta X untuk nilai X yang lebih besar daripada 0. Dapat deh. Jadi dapat bukan hasil akhirnya, tapi dapat si perubahan acak X ini berdistribusi apa. Perubahan acak X ini berdistribusi eksponensial dengan rate-nya itu theta. Kita tulis lagi di bawah, X berdistribusi eksponensial theta dengan 0 theta 1. Nah, tapi yang pengen dicari itu momen keempat perubahan acak X. Momen keempatnya si ini nih, si X ini apa? Kita perlu tahu tetanya dulu. Nah, tahu tetanya dari mana? Dari momen kedua. Momen kedua ini dikasih tahu nih, 200. Kita coba ya. Diketahui 200 sama dengan E X kuadrat. Ini sama dengan 2 theta kuadrat. Oke. Tahu cara cari momen keduanya kan berarti tinggal variansi ini kan. Ini kan sama dengan variansi dari X tambah E tambah ekspektasi X dikuadratin kan. Oke. Ini memberikan right tetanya itu sama dengan 1/10. Jadi momen keempatnya X-nya itu sendiri adalah sama dengan integral dari infinity dan 0 dari X pangkat 4 kali 1/10 kali E pangkat min 1/10 X dx. Nah, ini integral parsial atau cara cepatnya yang pangkat 4-nya itu diturunin semua sampai 0 dan pangkat min 10 X-nya ini diintegralin terus sampai sebanyak penurunan si X pangkat 4-nya kan. Ini kita bisa dapetin langsung aja ya. X 4 itu sama dengan 1/10 kali 4 faktorial kan, karena X 4 ini kalau diturunkan berarti 4-nya turun, terus 3-nya turun, 2-nya turun, 1-nya turun, habis kan, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial, terus 4 faktorial, 4 faktorial, terus dikali. Nah, kan berarti kalau ini X
X pangkat 4 ini turunnya berapa kali sih? Turunnya kan sampai nol kan turunnya 5 kali kan, berarti 4 turun, 3 turun, 2 turun, 1 turun, sampai nol. Berarti kan 5 kali kan? Nah, berarti si pangkat min 1/10 X-nya ini juga diintegralkan 10 kali, 10 kali, 5 kali. Tapi karena dia integral, jadi 1/1/10 adalah 10 pangkat 5. Ya kan? Kita mendapatkan hasilnya 240.000. Nah, udah ini momen keempat si X-nya ini ya 240.000. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau belum ada, aku break dulu ya 5 menit gitu. Mau ambil minum dulu. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja di chat di mana sok aja. Oke, kita masuk ke nomor terakhir ya untuk ujian 1 tahun lalu.
Ini nomor terakhir nih agak panjang, cuman nggak apa-apa. Nilai kerugian akibat kecelakaan yang dialami mempunyai suatu distribusi dengan fungsi distribusi fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0. Nah, fx ini isinya itu setengah kali 1 plus gx untuk x lebih besar sama dengan 0 dengan nilai gx itu sendiri integral dari 0 hingga 2x y e pangkat minus y dy. Nah, sebagai teman, aku ingin membantu 10 jika kerugian dia bernilai tidak kurang dari 10. Jika nilai kerugian dia berada pada selang 0 dan 10, bantuan dari aku seragam, uniform maksudnya, pada selang 0, 10. Jika tidak, berarti jika tidak kedua dari kasus di atas, aku hanya membantu sebesar A. Tentukan nilai A agar bantuan aku diharapkan sebesar 10. Ini emang soalnya agak belibet, cuman kita pelan-pelan dulu ya. Di sini yang perlu kita selesaiin terlebih dulu adalah GX-nya ini, nilai fixnya dari integral ini itu berapa biar bisa kita tahu juga nilai fix dari fx-nya ini. Nah, GX ini kita langsung jawab aja. GX sama dengan integral dari 2x underscore 0 y e pangkat min y dy sama dengan, langsung aja ya, negatif y plus 1 e pangkat minus y diberikan batas gimana cara batasnya, pokoknya ada batas di atasnya 2x, di bawahnya itu 0. Nah, sama dengan 1 kurang 2x tambah 1 kali e pangkat minus 2x. Nah, sehingga fungsi distribusi dari nilai kerugian dia, kita inisin dulu ya. Misalkan X adalah ubah acak kerugian akibat kecelakaan yang dia alami. Sehingga fungsi distribusi dari nilai kerugian dia, X, dapat ditulis sebagai berikut. F, X, sama dengan, ini kurung Kurokawa lagi, kan ada dua kasus ya, jadi fx sama dengan 0, dan fx sama dengan, ini fungsinya untuk x lebih besar daripada sama dengan 0. Kurung Kurokawa ada dua kasus, ini 0 untuk nilai x kurang dari 0, dan 1/2 kali, tambah 1/2 kali 1 kurang 2x tambah 1 pangkat minus 2x. Nah, koma x lebih besar sama dengan 0. Oke. Udah dapat nih. Terus perhatikan bahwa peluang x sama dengan 0. Ini kita langsung masuk ke yang kasusnya ya. Aku ingin membantu 10 jika kerugian dia bernilai tidak kurang dari 10. Jika tidak kurang dari 10 berarti lebih dari 10. Jika nilai kerugian dia berada pada selang 0 dan 10, bantuan dari aku seragam pada 0 dan 10. Nilai A agar bantuan aku diharapkan sebesar 10. Nah, berarti ini itu kasus yang paling terakhir malah. Karena kan kalau yang aku ingin membantu 10 jika kerugian dia bernilai tidak kurang dari 10. Berarti tidak kurang itu kan lebih besar sama dengan 10. Nah, berada pada selang 0 dan 10 ini, 0-nya itu masuk
nggak masuk, nolnya nggak masuk. Nah, sedangkan jika tidak, aku hanya membentuk sebesar A. Jadi kan A ini berarti kan kasus kalau lebih dari 10 itu kan udah satu kasus. Di antara 0 dan 10 ada satu kasus. Berarti kan kalau aku tidak kedua kasus di atas, berarti kan kerugiannya tuh hanyalah 0. Berarti peluang X sama dengan 0 adalah sama dengan F 0 dikurangi 0. Ya, 1/2. Sebenarnya nggak usah ada kurangi 0. Nah, F0 kan. Nah, terus untuk kasus yang kedua nih, yang jika nilai kerugian berada pada selang 0-10. Berarti peluang 0x10. Ya kan, nilai kerugian ini juga kontinu ya, maksudnya di apa berdistribusi secara kontinu. F10 kurangi F0. Ya kan, sama dengan per 2. Nah, bagian yang kanannya ini aja kan, 1/2. Ini masukin 10, terus kurangi setengah kan. 2, 1 kurang 21. Masukin X-nya langsung. Substitusi X-nya 10 langsung. Pangkat minus 20. Oke. Nah, untuk kasus ketiga, peluang jika X lebih besar sama dengan 10. Jadi, sama dengan 1 dikurangi. Yang ini peluang kedua. Bukan peluang kedua, peluang F10. Nah, ini sama dengan 1 kurangi 1/2 kurangi 1/2 lagi, kali yang atasnya nih. Sama dengan 21/2 kali pangkat minus 20. Nah, oke, sampai sini aman? Aman, berarti lanjut ya. Misalkan Y sama dengan nilai bantuan dari aku. Maka jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan A, ya kan? Nih, yang jika tidak aku hanya membuat sebesar A. Nah, berarti ini kan. Lalu yang kedua, jika 0, 0x10, maka Y itu berdistribusi uniform. Nih, bantuan aku seragam pada selang 0 dan 10. 0, 10. Dengan ekspektasi. Dengan miannya adalah 5. Kan 10 kurang 0 bagi 2, 5. Terus, jika X lebih besar sama dengan dari 10, maka Y sama dengan 10. Nih, yang paling atas. Aku ingin membantu 10 jika kerugian dia bernilai tidak kurang dari 10. Nah, kita yang mau ditanyain apa nih? Tentukan nilai A kan. Berarti tentukan nilai A agar bantuan aku diharapkan. Ekspektasi bantuannya itu 10. Maka, aduh banyak maka, nggak apa-apa. Ekspektasi bantuan dari aku sama dengan 10, maka A-nya berapa kan? Nah, ini pakai konsep ekspektasi total juga. Kan tadi sebelumnya peluang total, ini ekspektasi total. Yaitu, nih aku tulis rumusnya satu-satu biar jelas. X sama dengan 0, dikali peluangnya, peluang ini terjadi, Px sama dengan 0, tambah E diberikan Y dari 0 sampai X sampai 10 kali si dot peluang dari 0x10 tambah ekspektasi dari Y jika X-nya itu lebih besar sama dengan 10 dikali peluangnya. P X lebih besar sama dengan 10. Nah, ini berapa?
Kita bikin line baru aja. 10 sama dengan, nih, masukin yang pertama dulu. Jika ekspektasi Y jika diberikan X sama dengan 0, maka Y-nya cuma ada satu nilai kan, A. Kali peluang X sama dengan 0 berapa? Setengah. Kali 1/2. Oke, tambah. Nih, ekspektasi Y jika diberikan X-nya itu berada di 0 dan 10. Ekspektasi Y ini apa? 5. Berarti 5 kali peluangnya. Peluangnya berapa nih? Ini, copy. Tambah lagi. Ekspektasi Y jika X-nya lebih besar dari 10. Maka Y-nya berapa? Cuma ada satu nilai, 10. 10 kali peluangnya. Si dot, ini peluangnya. 21/2 kali E pangkat minus 20. Udah, jadi A-nya diperoleh sehingga diperoleh A sama dengan, nih ya, kan berarti kita ke ruas kiriin semua, kali 2 berarti tinggal 20 kurang 5 kali ini kurangi 210 E pangkat minus 20. Ini simplify jadi 15 kurang 100 pangkat 5 kali E pangkat min 20. E pangkat min 20. Ini itu 15. Oke, udah gitu. Untuk apa namanya? Untuk jawab nomor 4B ini kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, jadi eh, kalau misalnya kita lihat dari kisi-kisi ujian 1 yang dikasih tadi itu kemungkinan besar lagi secara garis besar soal tahun lalu itu ya materinya juga gitu-gitu aja, maksudnya ada misalnya nih nomor 1, ubah acak Poisson dengan momen pusat ketiga, perhatikan cara menghitung momen pertama, kedua, ketiga. Ini kan misalnya di soal yang tahun lalu tuh ada yang nyari momen ke mana tadi, lupa, momen keempat ya kan, nomor 1 nih. Nah, bukan. Nah, mana sih? Nah, nih cari momen momen keempat. Pokoknya kalau misalnya diminta momen-momen itu, kalian harus definisiin dulu dengan jelas apa itu ubah acaknya, apa fungsi distribusi atau fungsi peluangnya. Terus ini jangan lupa nih, bersyarat-bersyarat gini itu harus diperhatikan banget. Karena X bersyarat N dengan X aja itu bedanya bisa sangat jauh. Terus ketiga nih, kisi-kisi ujian, ubah acak Poisson binomial. Tadi ada di atas nih yang ekspektasi total, perhatikan cara menentukan menyelesaikan persamaan peluang untuk mendapatkan nilai parameter. Ini the very definition of kisi-kisi nomor 3 nih, soal investor Arab ini nih. Jadi kan ada Poisson, ada binomial, terus ada cari nilai parameter, terus cari nilai peluang ini tuh sebenarnya peluang total si ini nih, si Poisson ini jika diberikan kondisi 4 hari sebelumnya ini. Terus nomor 5, distribusi modifikasi di 0, zero modified atau zero truncated, dan momen pusat kedua, perhatikan cara menentukan atau menyelesaikan persamaan peluang untuk mendapatkan nilai parameter sama. Masalahnya itu cari nilai parameternya agar bisa digunakan dalam mencari momen pusat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, tadi mana yang modifikasi di 0, yang zero truncated. Kalau ini zero truncated karena di truncate berarti artinya dihilangin ya, dipangkas gitu. Jadi di 0 tuh nggak ada peluangnya.
Nah, kisi-kisi nomor 7 juga distribusi eksponensial, ekspektasi total, oh paling bawah tadi. Nih, paling bawah, eksponensial, ekspektasi total. Perhatikan cara membandingkan dua perubahan acak eksponensial. Ya, gitu. Pokoknya kalau eh, intinya kalian dalam kuliah ini, walaupun udah telat juga ngomongnya, kan besok ujiannya banyak ini, cari kerjain soal, terus apa namanya, latihan latihan asah intuisi gitu. Ini aku juga ngerjain ngerjain soal ujian satu ini nggak kemarin malam gitu, agak agak lama juga, agak diskusi sama teman-teman lain juga. Jadi emang sampai seterusnya tuh kita terus terus belajar lah. Oke, dari aku mungkin segitu aja untuk yang aku siapin. Kalau misalnya dari kalian ada yang pengen ditanyain atau diskusi atau ngobrol-ngobrol, bisa lah 10 menit lagi sampai jam 2 kan jadwalnya juga, boleh ditanyain. Atau mau bahas yang nomor 4 ini? Atau tadi udah dibahas belum yang nomor ini, quiz? Udah Satu Jan, nomor lagi gitu. Bahas aja. udah Bahas. dibahas Jan tadi. Oh, udah dibahas, ya udah. Berarti ini bukan jawabannya, ini ya kita kita samain aja. Jawabannya ini bukan yang fungsi peluang tuh, Bras tolong bantu cross check Bras. 3/4 tambah 4/10, terserah ya S atau T, kalian definisiin FPP-nya. 4/10 S tambah 3/40 S kuadrat tambah 2/40 S pangkat 3 tambah seperempat puluh S pangkat 4. Sama-sama. Sama kan? Oh ya, berarti sama ya pembahasannya kan. Oke, gitu aja. Ada yang mau tanyain nggak? Aku tunggu sampai jam 2 ya. Kalau nggak ada jam 2 kita udahan aja. Tapi udahan pun kalau kalian masih pengen nanya di lain-lain, apa, di lain platform gitu, misalnya lain, atau nanya lewat Nibras, Agah, boleh banget ya. Ini aku share share dulu aja. Nanti bagiin ya, Bras. Apa yang pembahasan? Iya, ini pembahasan yang ini. Ayo ntar. Nah, 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 nah. Ntar ganti wifi dulu, guys. Nggak mau kirim.
Mungkin kalau udah nggak ada masih belum kepikiran mau nanya apa, ini ya gua end dulu aja. Terima kasih semuanya yang udah datang, yang udah merhatiin. Nanti ini bahan tutor hari ini bakal di-share juga, recordingnya juga sama wordnya ini juga. Eh, oke, akhir kata, maaf kalau masih banyak kesalahan atau belepotan ngejelasinnya. Semangat buat besok, semoga dipermudah dan diperlancar. Oke, semua boleh meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Thank you, John. Kasih Kak.